Berbicara mengenai itu, ada sesuatu hal yang membuat saya juga sedih, saya shock dan kaget ketika Bunda Rohimah melakukan gugatan cerai. Dan saya nggak menyangka sama sekali, karena seperti sebelumnya saya kira Bunda Rohimah masih bisa berbagi kasih, berbagi cinta dengan wanita lain. Tapi di luar dari itu ya saya juga paham ya, people are change, orang bisa berubah kan, nggak harus seperti sebelumnya. Jadi Bunda Rohimah yang dulu bukan Bunda Rohimah yang sekarang. Dan saya beberapa kemarin udah menemuin beliau, kita udah bertemu, kita udah banyak hal discuss, kita udah banyak cerita di sana, ada marah, ada kecewa, ada sedih, ada tangisan. Emang ini gak mudah bagi saya, ini berat. Saya menjalani hubungan seperti ini, terlebih ketika Bunda Rohimah menggugat cerai Mas Kiwil itu, kayak ada hal yang dalam batin saya punya hati. Saya berat menjalani hubungan ini, benar. Makanya kemarin saya menemuin beliau, Bunda Rohimah, untuk berbicara hati ke hati sebagai perempuan, sesama perempuan, sebagai seorang istri. Saya tahu ini nggak mudah. Ada Bunda Rohimah bilang saya nggak mau dipoligami lagi. Di situ saya sadar beliau bukan yang dulu, bukan lagi Bunda Rohimah yang dulu, yang mau berbagi cinta dengan perempuan lain seperti halnya dia sama Maggie dulu. Jadi itu hal yang terberat yang harus saya ambil sebuah keputusan. Tapi dari situ saya coba untuk berdiskusi lagi dengan Mas Kiwil. Di sana kami harus memiliki percakapan yang serius, diskusi yang serius, yang cukup membuat emosi, menguras jiwa raga juga. Harus nggak mudah, karena ini saya dikasih ultimatum seperti ini. Bunda Rohimah bilang kalau misalnya kamu sama Mas Kiwil lanjut, saya mundur. Tapi kalau kamu mundur, oke, mungkin saya pertimbangkan kembali. Hal itu yang ini bagai kayak disambar petir di siang bolong. Ini hal yang saya tidak sangka-sangka, tidak duga-duga, karena sebelumnya Bunda Rohimah bisa berdampingan dengan Maggie, istri keduanya Mas Kiwil. Tapi sekarang Bunda Rohimah nggak bisa lagi, dia nggak mau lagi berpoligami atau dipoligami. Dan itu saya memposisikan diri sebagai perempuan, sebagai seorang ibu juga. Saya tahu bagaimana rasanya, tapi bisa saya bilang sama Mas Kiwil, kita harus mengalahkan ego kita harus mengesampingkan ego kita. Ini berat, apalagi kita udah sampai ke titik itu. Dan memang nggak mudah sih, setelah beberapa jam menemui titik kebuntuan, akhirnya dengan seizinnya Mas Kiwil, ya walaupun saya itu mau seperti apa kedudukan saya, mau setinggi apapun, saya adalah tetap perempuan, tetap seorang istri yang harus tunduk pada Mas Kiwil, yaitu sebagai imam saya. Jadi apapun yang saya ambil, saya selalu diskusi sama beliau, dan saya sangat menghargai beliau, saya mencintai beliau. Ada beberapa hal yang memang kita harus bicarakan kemarin, begitu serius dan penuh dengan air mata, kurasan emosi. Tapi di satu sisi juga memang saya mengesampingkan rasa egois saya. Saya bilang sama Mas Kiwil, saya perempuan yang baru, yang mungkin masih membekasnya belum terlalu ketika harus saya mengundurkan diri, ketimbang Bunda Rohimah, dia yang udah menemani kamu dalam suka duka selama 22 tahun kurang lebih seperti itu. Saya bisa merasakan bagaimana ketika hubungan yang lama yang terjalin erat udah puluhan tahun, bahkan harus dia yang mengalah atau Bunda Rohimah lagi yang ngalah, udah satu kedua
Tapi di situ saya merasa hati nurani saya tergugah, rasa iba saya dan rasa rasa batin saya menjerit. Saya bilang, gimana ini, saya kalau mau teruskan juga, meski bilang ya saya serahkan kepada kamu, apapun yang kamu lakukan. Ya itu udah terakhir ending dari setelah kita berdiskusi serius. Akhirnya saya bilang dengan berat hati, saya bilang sama Mas Kiwil dan Bunda Rohimah, biar saya saja yang dulu. Jadi itu nggak mudah, itu hal yang buruk yang mungkin saya harus terima, nasib yang harus saya jalani, dan ini nggak mudah juga. Tapi dengan seizinnya Mas Kiwil dan ridhonya yang di atas, mungkin saya diberikan kekuatan untuk terus bisa kuat, dan dengan harapan ini juga biar membuat Bunda Rohimah tenang dan kedepannya lebih baik lagi, dan mempertimbangkan untuk keputusannya nanti di tanggal 20 nanti mungkin ada sidang mediasi. Saya harap Bunda Rohimah bisa mempertimbangkan kembali dengan apa langkah yang saya ambil dan keterangan yang saya berikan kepada media hari ini. Harapan saya adalah ini hal yang terbaik, hal yang keputusan yang terbaik walaupun menyakitkan. Oke, saya singgung mengenai agama. Kemarin juga sempat ditanya-tanya sama wartawan. Saya di sini kalau berbicara agama itu agak privasi, walaupun gimana saya juga masih memiliki keluarga di Kalimantan yang harus saya jaga perasaan mereka. Jadi biarlah itu menjadi rahasia saya. Tapi apapun itu keputusan yang saya ambil kemarin dan hari ini saya utarakan ke hadapan media, biarlah itu menjadi keputusan yang terbaik buat kami semua, buat Bunda Rohimah, buat Mas Kiwil. Saya tahu ini berat, dan terutama buat saya, terutama buat saya sendirinya. Ini nggak mudah, ini keputusan terberat dalam hidup saya juga. Tapi di samping itu, harapan saya adalah ini yang terbaik dan bisa lebih baik ke depannya, dan terbaik untuk semua pihak, terutama Bunda Rohimah. Bunda, saya minta maaf dari hati yang terdalam. Saya minta maaf atas mungkin kekhilafan yang saya lakukan, egois yang saya lakukan beberapa bulan lalu. Dan buat Mas Kiwil juga saya minta maaf. Sudah ya? Bapak mungkin ada pertanyaan sama apa sih yang mungkin. Jangan lupa subscribe ya.